Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan menceritakan cerita manhwa yang berjudul Kota Surga part yang pertama. Judul aslinya adalah City of Heaven Time Step atau Urban Rebellion. Manhwa ini bercerita tentang seseorang yang bernama Lin Fan. Dirinya kembali berinkarnasi ke 100.000 tahun yang lalu sebelum dirinya menjadi seorang dewa. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke alur ceritanya di Manhwa Period. Pertama-tama, kita diperlihatkan dengan penampakan hotel bintang 5. Terlihat seorang bocah rambut putih yang sedang chattingan dengan mantan pacarnya. Pria ini bernama Lin Fan. Dia terlihat kebingungan dengan waktu yang ada di layar HP-nya. Dan setelah sadar, dirinya terlihat cukup kesal karena dia kembali ke 100.000 tahun yang lalu. Hari ini merupakan hari di mana pacarnya yang bernama Lin Qian direbut oleh orang kaya generasi kedua keluarga Zhang yang bernama Zhang Kuang. Pacarnya lebih memilih pria Cina asli kaya raya daripada pria biasa sepertinya. Tapi Zhang Kuang tidak tahu kalau Lin Qian sebenarnya sudah mengandung anaknya. Setelah menyadari hal itu, akhirnya Zhang Kuang menghabisi Lin Fan. Setelah itu, Lin Fan terisekai ke dunia lain. Dan entah bagaimana caranya, dirinya berhasil mendapatkan batu 9 dewa surgawi. Kemudian, kultivasi Lin Fan juga sudah mencapai ranah God King puncak. Setelah itu, Lin Fan berhasil menguasai dunia isekai selama ribuan tahun. Namun di saat yang sama, kultivasi Lin Fan stuck di ranah God King. Oleh karena itu, dia memaksakan diri untuk menerobos ranah dengan cara ilegal dan harus berakhir dengan kegagalan. Lalu dirinya tewas di tangan iblis yang berkhianat. Tapi takdir berkata lain. Pecahan jiwa miliknya mengubah hidupnya. Pecahan jiwa miliknya mampu memutar ruang dan waktu sehingga dirinya bisa kembali ke 100.000 tahun yang lalu. Kembali ke masa lalu adalah hal biasa. Namun yang membuatnya spesial adalah 9 batu dewa surgawi juga ikut dengannya. Dengan adanya 9 batu dewa surgawi ini, Lin Fan akan bisa berkembang lebih jauh lagi daripada kehidupan sebelumnya. Saat masuk ke ruangannya Zhang Kuang, dia melihat mantan pacarnya yang lagi mesra-mesraan sama Zhang Kuang. Setelah kembali, Lin Fan masih heran kenapa perasaannya ke Lin Qian masih sama. Dia harus membuang perasaan cinta pada Lin Qian karena emang gak guna buat masa depannya. Lalu Lin Fan melihat sejumlah uang di meja yang ada di depannya. Lin Qian dengan sombong menghina mantan dewa ini dan menyuruhnya mengambil 30.000 dolar itu, lalu menyuruh Lin Fan untuk segera enyah dari hadapannya. Di sampingnya, Zhang Kuang memuji tubuh Lin Qian yang sangat seksi itu, berharap memanas-manasi Lin Fan. Lin Qian pun berterima kasih atas pujian itu dan balik memuji Zhang Kuang. "Kau pikir aku bakal sakit hati terus bunuh diri?" batin Lin Fan dengan kesal. Lalu dengan wajah sombong, Lin Qian memamerkan cincin mahal yang harganya lebih dari 100.000 dolar ke Lin Fan. Jika dirinya bersama Lin Fan, maka dirinya tidak akan pernah bisa membeli cincin tersebut. "Kalian berdua senang sekali menghinaku. Kalian berdua pikir aku bakal kena mental," ucap Lin Fan sambil tersenyum. "Ini kehidupan baruku. Di mataku sekarang, mereka berdua hanyalah serangga kecil yang bisa kumusnahkan kapanpun ku mau," batin Lin Fan. Dan brewak! Zhang Kuang pun ngamuk karena Lin Fan berbicara seperti itu kepada pacarnya. Dia menyuruh Lin Fan meminta maaf padanya. "Bocah, cepat minta maaf. Apa kau tidak dengar perintah bosku?" tegas Brody. Dengan tegas,
Lin Fan bilang kalau dirinya tidak akan pernah minta maaf. Dirinya juga tidak butuh uang itu dan mendoakan supaya mereka berdua langgeng sampai kiamat. Nggak pakai lama, Zhang Kuang memerintahkan Brody untuk menghabisi Lin Fan saat ini juga. Brody pun langsung paham perintah bosnya itu. Dengan secepat kilat, Brody langsung menghadang Lin Fan. "Bocah, kalau kau mau pergi, bersujud dan minta maaf sambil menjilati sepatuku dulu," bentak Zhang Kuang. Di belakang, Lin Qian sudah tidak sabar melihat Lin Fan melakukan hal itu. Di sisi Lin Fan, dirinya masih berusaha sabar atas sikap mereka berdua. Zhang Kuang pun langsung ngupil dan menyuruh Lin Fan memakan upilnya itu. Lin Qian bilang kalau itu ide bagus. Itu adalah hukuman yang tepat bagi orang yang tidak sopan seperti Lin Fan. Jujur Li, Lin Fan sudah sangat geram. Namun dirinya tetap berusaha sabar. Awalnya, Lin Fan ingin memberi pelajaran kepada mereka berdua. Namun hal itu bisa melukai harga dirinya sebagai mantan dewa di dunia lain. "Bang Brody, tunggu apa lagi? Ayo kita hajar bocah ini," ujar Agus. Nggak pakai lama, Brody langsung menyuruh Lin Fan untuk bersujud. Namun Lin Fan langsung membentak Brody. Lin Fan mengeluarkan sedikit aura kekuatannya hingga membuat Brody langsung ketar-ketir. Mereka berdua pun heran melihat Lin Fan memiliki aura membunuh sekuat ini. Lin Qian tidak percaya kalau Lin Fan punya aura kuat ini. Dia berkata kalau Lin Fan cuman banyak gaya doang. Sambil menunjuk Lin Fan, Zhang Kuang membentak supaya Lin Fan segera bersujud. Dia menegaskan akan beneran menghabisi Lin Fan jika Lin Fan tidak mau melakukannya. Ketika berjalan, dengan tololnya dia kesandung kakinya sendiri. Dan upil yang dia pegang pun terlempar ke arah Lin Qian. Mak gelek, dia pun menelan upilnya Zhang Kuang. Lin Qian langsung batuk-batuk dan berusaha keras memuntahkan upil tersebut. "Lin Fan, urusan kita belum selesai, sialan," umpat Lin Qian dengan kesal. Saat ini, Lin Fan tidak punya waktu untuk meladeni Zhang Kuang dan Lin Qian. Prioritas utamanya saat ini adalah berkultivasi secepat mungkin dan menghasilkan uang yang banyak. Di zaman sekarang, hanya orang kuat yang bisa melakukan apapun di dunia ini. Bagi Lin Fan, sudah ribuan tahun dirinya tidak melihat keluarganya. Mungkin dia akan nangis setelah melihat mereka. Dirinya pun bertekad akan hidup menjadi orang kaya dan tak terkalahkan. Kali ini dirinya akan memastikan kalau kultivasinya akan melampaui dirinya di kehidupan sebelumnya. Kali ini dirinya akan berdiri di atas seluruh alam semesta. Tiba-tiba Lin Fan ingat kalau tubuh adiknya itu sakit TBC. Penyesalan terbesarnya di masa lalu adalah melihat adiknya sendiri meninggal tanpa bisa berbuat apapun. Jadi sebelum pulang, Lin Fan mampir ke apotek terlebih dahulu. Dirinya mau membeli Falopia multiflora yang berkualitas. Untung duit yang Lin Fan punya cukup untuk membeli obat tersebut. Bagi dirinya yang sekarang memiliki 9 batu dewa surgawi, tidak ada penyakit yang tidak bisa dia sembuhkan. Namun dengan kemampuan kultivasinya saat ini, Lin Fan membutuhkan Falopia multiflora untuk menyembuhkan adiknya. Dirinya bisa menggunakan Ki murni untuk menetralkan aliran darah, sehingga dengan begitu dirinya bisa menyembuhkan adiknya. Singkat cerita, Lin Fan pun pulang ke rumah. Di depan rumahnya sudah ada 3 orang preman yang berusaha mengganggu adiknya. "Kalian bertiga ngapain?" Mendengar suara kakaknya, si Loli langsung keluar rumah. "Tolong kak!" teriak si Loli. Loli ini bernama Xiaodi. Dialah adik kecilnya Lin Fan. Lin Fan pun menenangkan adiknya yang dibuat ketakutan sama ketiga preman itu. "Kukira siapa? Ternyata si bocah nggak guna ini," ujar si Panjul. "Berani sekali kalian membuli adikku," ujar Lin Fan dengan tatapan penuh amarah.
Aura haus darah yang dikeluarkan Lin Fan langsung membuat 3 preman ini gemetaran. Sontak Panjul langsung emosi. Tapi dengan santai, Lin Fan berjalan ke arahnya. Aura yang tadi keluar bukanlah kebetulan. Saat ini, Panjul benar-benar dibuat gemetar ketakutan. Dengan penuh keringat, Panjul berusaha mengancam balik Lin Fan karena mulai sekarang rumah ini merupakan aset keluarga Zhang. Jika Lin Fan tidak pergi, Panjul bisa melakukan tindakan apapun terhadap keluarga Lin Fan. Di sisi Lin Fan, dirinya baru ingat kalau agen real estate keluarga Zhang menginginkan lahan di sini. Mereka memanfaatkan para preman untuk membuat keributan sehingga bisa menggusur rumah ini dengan kompensasi yang rendah. Tentu saja Lin Fan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia akan membantai mereka semua yang membuat masalah dengan keluarganya. Tiba-tiba, Xiaodi menarik jaket kakaknya itu. Dia meminta kakaknya untuk tidak berkelahi dengan ketiga preman itu. Lin Fan pun mulai kembali tenang. Sebagai kakak yang baik, dirinya tidak boleh memperlihatkan kekerasan kepada adik lolinya. Lalu dia bertanya ke Xiaodi gimana cara si botak ini membulinya. Xiaodi menerangkan kalau si botak mau menelanjanginya, tapi karena gagal, mereka bertiga cuma bisa menyentuh tubuhnya Xiaodi aja. "Apa katamu?" bentak Lin Fan. "Kalian semua sudah siap mati rupanya," ujar Lin Fan yang penuh dengan amarah. Nggak pakai lama, dia melesat dengan cepat ke arah si Panjul. Sontak Panjul langsung terkejut melihat Lin Fan bergerak secepat itu. "Ampuni aku!" teriak Panjul. Dan tawas. Sebagai bayarannya, Lin Fan pun mematahkan tangan kanan si Panjul. Tak lama setelah itu, Panjul langsung minta maaf ke Lin Fan. Dia berjanji kalau tidak akan menyentuh Xiaodi lagi. Kedua preman ini cuma bisa melongo karena nggak mau diajar sama Lin Fan. "Segera enyah dari sini," tegas Lin Fan. Sebelum pergi, mereka bertiga berjanji kalau tidak akan datang lagi ke rumah Lin Fan. Di dalam rumah, Lin Fan bertanya ke adiknya sudah berapa hari dirinya tidak masuk sekolah. Xiaodi menerangkan dirinya hampir 1 minggu tidak masuk. Soalnya sakitnya semakin bertambah parah. Padahal adik lolinya sedang sakit parah. Dan di kehidupan sebelumnya, Lin Fan masih saja patah hati gara-gara Lin Qian. Bisa-bisanya dirinya yang dulu meninggalkan adik lolinya sendirian demi cewek lacur seperti Lin Qian. Memikirkannya sekarang membuatnya ingin menghabisi dirinya sendiri di kehidupan sebelumnya. Namun kali ini dia harus memperbaiki kesalahannya tersebut. Lin Fan pun memberitahu adiknya kalau dirinya baru saja membeli obat. Nama obatnya Falopia Multiflora. "Obat apa tuh?" tanya Xiaodi dengan polos. Lin Fan pun menyuruh adiknya untuk berbalik dan menunjukkan punggungnya. Gak pakai lama, Xiaodi langsung berbalik dan menunjukkan punggungnya kepada kakaknya. Lin Fan langsung mencampurkan ki murni miliknya dengan Falopia Multifloranya. Ki murni miliknya nanti akan menyatu dengan esensi tubuh, lalu membersihkan darah kotor dan memperlancar aliran darah. Proses ini berlangsung lumayan lama. Lin Fan harus fokus supaya pengobatan ini berhasil. Sentuhan terakhir pun dilesatkan. Xiaodi langsung merasakan energi yang kuat di seluruh tubuhnya. Dan setelah itu, Xiaodi langsung tidak sadarkan diri. Untungnya pengobatan Xiaodi berjalan lancar dan tidak ada hambatan sedikit pun. Setelah bangun dan istirahat, penyakitnya akan segera sembuh. Lalu Lin Fan membuat sebuah jimat yang membuat orang biasa tidak akan bisa mendekat. Dengan jimat ini, Xiaodi seharusnya akan aman ketika berada di dalam rumah. Setelah itu, Lin Fan pun jalan-jalan keluar rumah. Saat ini uang yang ia miliki hanya $100 doang. Dirinya harus memikirkan cara menghasilkan uang dengan cepat. Kalau tidak, dirinya dan adiknya akan mati kelaparan.
Dan satu-satunya cara untuk mendapat uang dengan cepat adalah dengan judi offline. Kenapa harus offline? Karena judi online tidak akan pernah membuatmu menjadi kaya. Sebagai seorang kultivator, Lin Fan bisa mengetahui trik-trik yang ada di kasino. Hal ini membuatnya bagaikan naga yang menyelam ke dalam lautan. Kemudian, kita diperlihatkan bagaimana pegawai kasino ini menyambut para pengunjungnya. Orang miskin berani datang kemari, dia pasti bakal tambah miskin, batin Andre. Tapi mau miskin ataupun kaya, pengunjung tetaplah pengunjung. Mereka adalah orang-orang yang membuat bandar semakin kaya. Judi adalah permainan bagi mereka yang udah kebanyakan duit. Jadi mau kalah pun nggak bakal ngaruh. Beda sama kaum yang ekonominya menengah ke atas dan di bawahnya. Kalau menang, mereka bakal ketagihan. Dan kalau kalah, mereka juga bakal penasaran. Jangan sampai tergiur oleh penampilan cewek kelinci cantik seperti ini. Apalagi sama Mbah Zeus. Judi online ditambah pinjol adalah kombo maut yang akan menghancurkan hidupmu sehancur-hancurnya. Kecuali kalau kalian adalah seorang kultivator yang hebat seperti Lin Fan. Kembali ke cerita, ketika masuk kasino, Lin Fan cengangas-cengenges karena mencium bau uang. Tak lupa kalau dirinya juga mendapat sambutan dari dua mbak-mbak kelinci khas pegawai kasino. Tanpa dosa, Lin Fan langsung duduk di meja yang paling ramai di kasino tersebut. Sontak si satu mata yang ada di samping Lin Fan langsung terheran-heran. Ani selaku mbak-mbak dealer di meja tersebut juga ikut heran kenapa bocah miskin seperti Lin Fan main duduk di meja ini tanpa dosa. "Woi bocah, tidak sembarang orang boleh duduk di meja ini," ujar si satu mata. Nggak pakai lama, Lin Fan langsung mengeluarkan Marlboro kretek miliknya dan langsung ngudut di hadapan si satu mata. "Emang kenapa?" tanya Lin Fan. Lalu si satu mata menjelaskan kalau ketiga orang yang duduk di sini merupakan orang penting di wilayah Shanghai. Mendengar itu, Lin Fan hanya tersenyum. Sontak si Om Gendut langsung berkata kalau Lin Fan itu tidak layak untuk duduk di meja yang sama dengan mereka. Lin Fan cukup kesal karena si Om Gendut mengatainya tidak layak. Kalau si Om Gendut ini tahu jika Lin Fan merupakan God King, maka Om Gendut itu tidak akan berani ngomong seperti itu di hadapannya. Ternyata Pak Tua berjenggot menyadari kalau kultivasi Lin Fan lebih kuat darinya. Pak Tua ini bernama Tuan Wei, orang yang paling berkuasa di wilayah Shanghai. Pak Tua Wei berencana mengambil hatinya Lin Fan. Akan bagus baginya jika bekerja sama dengan Lin Fan. "Terus bagaimana caraku supaya bisa bermain dengan kalian?" tanya Lin Fan. 10 juta, minimal kau deposit 10 juta, ujar si satu mata. Lin Fan pun langsung jujur kalau dirinya tidak punya uang sebanyak itu. Sontak si satu mata dan si Om Gendut langsung tersenyum karena sudah mereka duga. Bocah itu sudah bosan hidup kah? Yah, kita tunggu saja gimana para om-om sultan itu bakal ngasih pelajaran ke si bocah tolol itu, ujar netizen yang ada di belakang sana. Ani pun heran kenapa penjaga membiarkan bocah miskin tidak tahu diri ini masuk ke dalam kasino. Sontak si satu mata langsung memanggil penjaga yang membiarkan bocah tidak tahu diri ini masuk. Sukirman pun minta maaf dan akan segera mengatasi masalah ini. Sukirman langsung memanggil para penjaga untuk mengusir Lin Fan dari kasino. Namun Pak Tua Wei mengatakan kalau dirinya lah yang mengundang bocah itu kemari. Dan tanpa syarat apapun, Pak Tua Wei langsung meminjami Lin Fan uang sebesar 30 juta dolar untuk bisa bermain dengan mereka bertiga. Dua orang netizen ini pun tidak menyangka kalau bocah nggak ada akhlak itu adalah kenalannya Tuan Wei. Karena Tuan Wei sudah berbicara, si Om Gendut dan si satu mata pun setuju untuk melanjutkan permainannya. Di sisi Lin Fan,
dirinya langsung menerima pinjaman Tuan Wei. Jujur Li, 30 juta dolar masih kurang. Namun Lin Fan berjanji kalau akan mengembalikannya secepat mungkin. "Woi bocah sombong, akan kubuat kau miskin secepat kilat," ujar si satu mata. Di sisi Ani, dirinya akan menunjukkan seberapa mengerikannya dunia perjudian kepada bocah naif seperti Lin Fan. Nggak pakai lama, kartu pun dibagikan. Ani berencana membuat Lin Fan bertarung dengan Tuan Wei. Hasilnya, si Om Gendut memegang Skop King, si satu mata memegang Diamond Jack, Tuan Wei memegang Heart Queen, dan Lin Fan memegang Heart As. Ani memberi harapan kepada Lin Fan, namun pada akhirnya Lin Fan bakal tetap kalah. Sayangnya pengalaman 100.000 tahun Lin Fan ketika menjadi dewa membuat triknya Ani nggak ngaruh. Di sisi Tuan Wei, dirinya merasa kalau kartunya sedang jelek, jadi dia memutuskan untuk melakukan vault. Ani tidak menyangka kalau Tuan Wei akan melakukan vault di early game. Dengan ini, kartu tertinggi di ronde ini berada di tangan Lin Fan. Si satu mata yakin dengan kartunya dan memilih lanjut. Si Om Gendut pun juga sama. Dirinya memilih lanjut karena yakin dengan kartunya. Tentu saja Lin Fan juga lanjut karena dia sudah tahu kalau dirinya bakal menang. Si satu mata langsung menggandakan taruhannya. Si Om Gendut pun juga ikut double sama seperti satu mata. Jika Lin Fan kalah, maka dia akan langsung bangkrut. Sambil menyalakan Marlboro kretek, Lin Fan juga ikut double. Jika memang dirinya kalah, maka si satu mata berhak melakukan apapun padanya. Tanpa basa-basi, si satu mata langsung mengiyakannya. Sekarang waktunya untuk buka kartu. Si Om Gendut dan si satu mata sudah tidak sabar mau memberi Lin Fan pelajaran. Tak lama kemudian, Ani meminta maaf karena si satu mata dan Om Gendut harus kalah. Sontak si Om Gendut langsung berdiri dan terkejut dengan hasilnya. Namun dirinya bisa menerima kekalahannya dan akan balas dendam di ronde berikutnya. Dia langsung membuka kartunya, yaitu One Pair Jack. Lin Fan juga membuka kartunya, dan ternyata semua kartunya adalah All Heart As. Sontak si satu mata langsung terkejut karena dirinya kalah telak dengan bocah ingusan seperti Lin Fan. "One Pair Jack doang mau ngalahin aku? Mimpi kali lu," ujar Lin Fan. Kemenangan ini membuat Lin Fan menang besar sebanyak 280 juta dolar. Inilah yang terjadi jika dirimu seorang kultivator yang memanfaatkan pengalaman 100.000 tahun untuk melakukan judi offline. Jika Lin Fan lebih memilih judi online, dirinya tidak akan bisa cuan sebanyak ini. Yang ada dirinya malah bangkrut. Saat Lin Fan mau pergi, si satu mata langsung membentak Lin Fan dan menyuruhnya kembali untuk permainan ronde berikutnya. Dengan bijak, Tuan Wei justru mengakui kekalahannya dari Lin Fan. Hal ini membuat si satu mata terheran-heran kenapa Tuan Wei begitu baik kepada bocah ingusan ini. Tidak menjawab pertanyaan si satu mata, Tuan Wei dengan nada tegas menyuruh si satu mata untuk diam dan duduk. Sontak si satu mata langsung nurut karena tidak mungkin dirinya melawan Tuan Wei. Sesuai janji, Lin Fan mengembalikan 30 jutanya Tuan Wei secepat kilat. Lin Fan juga menegaskan kalau dirinya bukanlah tipe orang yang ngomong pinjam dulu 100 terus ngilang. Tuan Wei pun senang dengan Lin Fan dan memberikan kartu namanya. Tuan Wei menyuruh Lin Fan menemuinya di kota Tiandu jika Lin Fan butuh sesuatu dengannya. Lin Fan pun yakin kalau Pak Tua yang ada di hadapannya ini bukanlah Pak Tua biasa. Dia pun menerima kebaikan Tuan Wei dan berjanji akan membalas budi pada Tuan Wei di masa depan nanti. Tuan Wei pun mengangguk senang. Dirinya menyuruh Xiaoning, salah satu pengawalnya, untuk mengantar Lin Fan pulang ke rumah dengan selamat. Kemudian
Panel berpindah ke hotel bintang 5 di mana Zhang Kuang berada. Dirinya akan menelpon Bang Ning untuk menghabisi Lin Fan. Di sisi Lin Qian, dirinya memanas-manasi Zhang Kuang untuk tidak memberi ampun kepada Lin Fan. Sambil memeluk Lin Qian dengan erat, dirinya berjanji kalau akan membalas Lin Fan 100 kali lipat. Di sisi lain kota, Lin Fan sedang diantar Xiaoning menggunakan mobil limousin. Xiaoning memberitahu Lin Fan kalau Tuan Wei bilang jika Lin Fan adalah seorang master muda yang berbakat. Namun Lin Fan menepisnya dan bilang kalau dirinya hanyalah orang biasa. Tiba-tiba, Xiaoning mendapat panggilan masuk dari Zhang Kuang. Zhang Kuang melapor kalau ada bocah yang membulinya. Dia ingin Bang Ning menghabisi bocah itu. Sontak Xiaoning langsung kesal begitu mendengar saudaranya dibuli. Dia berjanji kalau akan menghajar orang itu. Dan kebetulan juga saat ini dirinya sedang menuju ke lokasi Zhang Kuang berada. Zhang Kuang menyuruh abangnya ini untuk lebih cepat. Dirinya dan pengawalnya sudah sampai di depan rumah, namun tidak berani masuk. Xiaoning memberitahu kalau dirinya sedang mengantar tamu VIP-nya Tuan Wei dan sebentar lagi akan sampai ke sana. Dan di belakang, Lin Fan cuma bisa tersenyum dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Singkat cerita, Xiaoning pun sampai juga di rumah Lin Fan. Gak pakai lama, Lin Fan langsung turun terlebih dahulu dan menghampiri kelompoknya Zhang Kuang. Lalu Zhang Kuang pun menyadari kedatangan Lin Fan. Dia menegaskan kalau kali ini Lin Fan bakalan hancur sehancur-hancurnya. "Kau ini nggak ada kerjaan kah?" tanya Lin Fan. Lalu Lin Fan juga mencium bau busuk. Dan ternyata itu berasal dari lacur rendahan Lin Qian. "Kali ini kau bakal mampus, dan itu layak buatmu," ujar Lin Qian. "Ada apa ini?" tanya Xiaoning yang sudah sampai di rumah Lin Fan. "Bang Ning, bocah ini yang membuliku. Habisi dia, Bang," ujar Zhang Kuang. "Inikah orangnya mau kau hajar?" ujar Xiaoning dengan wajah yang cukup terkejut. "Tunggu dulu, biarkan dia menyelesaikan perkataannya," ucap Lin Fan. "Ini akan menjadi akhir riwayatmu. Sekarang coba kau berlagak sombong seperti di awal-awal tadi," tantang Zhang Kuang. Lin Fan tidak menjawabnya dan hanya senyum-senyum doang. Di sisi lain, si lacur ini mencoba menggoda Xiaoning dengan bilang kalau Xiaoning adalah orang yang sangat tampan. Beda jauh sama bocah miskin seperti Lin Fan. Dia lebih cocok jadi badut. "Sudah selesai. Jujur Li, kupingku benar-benar sakit gara-gara perkataan kalian," ucap Lin Fan. Tapi Lin Qian masih belum puas. Dirinya menyuruh Bang Ning untuk ikut mengata-ngatai Lin Fan biar kena mental. Di sisi lain, Bang Ning sudah tidak sabar ingin menghajar seseorang. "Habisi dia, Bang, jangan beri ampun," ujar Zhang Kuang. "Mak pelawak." Zhang Kuang pun langsung kena tampar hingga pipinya merah. "Bang Ning, kenapa dirimu malah memukulku?" tanya Zhang Kuang. "Tuan Lin Fan adalah tamu VIP-nya Tuan Wei. Jika aku bukan abangmu, sudah kubuat mokat kau," tegas Xiaoning. "Nani, bagaimana bisa Lin Fan jadi tamu VIP-nya Tuan Wei?" batin Zhang Kuang. "Sekarang bersujud dan minta maaf padanya," bentak Xiaoning. Dan seperti inilah ekspresi si lacur begitu cowok yang dia bangga-banggakan jadi badut seperti sekarang. Di sisi Lin Fan, dia tidak mau ada anjing kotor dan lacurnya bersujud di hadapannya. Soalnya hal itu bisa mencoreng harga dirinya. Sambil berjalan masuk ke dalam rumah, Lin Fan meminta Xiaoning untuk bilang ke mereka berdua supaya jangan lagi muncul di hadapannya. "Kalian berdua sudah dengar kan? Sekarang enyahlah dari sini dan jangan mengganggu Tuan Lin Fan dan keluarganya lagi, paham?" tegas Xiaoning.
Iya bang, ampuni aku bang, ujar Zhang Kuang. Lalu Xiaoning meminta maaf kalau dirinya tidak tahu bahwa orang yang dimaksud Zhang Kuang ketika telepon tadi adalah Tuan Lin Fan. Tidak apa-apa, santai aja, jangan khawatirkan hal sepele seperti itu, balas Lin Fan. Setelah mendengar hal itu, Xiaoning pun semakin yakin kalau Lin Fan adalah seorang master muda yang cukup bijaksana. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.